Welcome back to my channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 4-3. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh Teacher Ulan. Semoga dengan tayangan pada video ini akan membantu anak-anak teacher memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan materi pembelajarannya IPA yaitu bunyi. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak teacher paham mengenai pengertian bunyi, syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bunyi. Sebelumnya, anak-anak teacher pasti pernah mendengar bunyi kan? Baik itu bunyi suara kita sendiri, suara televisi, suara alat musik yang dimainkan, atau suara yang lainnya. Nah, dari pengalaman yang anak teacher rasakan, anak-anak teacher tahu apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga melalui udara sebagai media perantaranya. Sementara itu, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Setelah anak-anak teacher paham apa itu bunyi dan sumber bunyi, sekarang kita akan membahas apa saja syarat terjadinya bunyi. Syarat yang pertama yaitu adanya medium atau zat perantara. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena adanya udara. Suara radio dan televisi yang dinyalakan dapat kita dengar karena adanya udara. Dan kita dapat mendengar suara ketika menyelam karena adanya air. Syarat yang kedua, yaitu adanya sumber bunyi. Contohnya, senar gitar yang kita petik, gendang yang kita pukul, dan pita suara saat kita berbicara. Syarat yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi dapat kita dengarkan melalui indera pendengar, yaitu telinga yang terdapat pada manusia dan hewan. Nah, sekarang kita masuk ke materi sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Dan sifat yang ketiga, bunyi
dapat diserap oleh benda yang lunak. Dan materi yang terakhir yaitu perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi yang merambat dapat kita sebut sebagai gelombang bunyi. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas yang biasa juga kita sebut udara. Contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Yang pertama, saat anak-anak teacher bermain telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng bekas dan benang. Ketika bermain telepon-teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga kita, sehingga kita dapat mendengar suara dari kaleng bekas tersebut. Contoh yang kedua, ketika kita mengetuk meja. Ketika mengetuk meja, suara ketukan akan terdengar lebih kencang dan jelas saat telinga ditempelkan pada meja. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi pada benda cair. Contoh yang pertama, percobaan ember yang berisi air. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, anak-anak teacher bisa mempraktikkannya di rumah ya, dengan cara memasukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam air. Ketuklah salah satu sisi dengan batu, maka bunyi akan terdengar lebih jelas dan kencang. Contoh kedua, batu yang saling dipukul di dalam air, seperti pada gambar. Ketika dua batu dipukul di dalam air, kita akan mendengar bunyi di dalamnya. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui udara atau gas. Contoh yang pertama, saat kita sedang berbicara seperti pada gambar yang terlihat pada video ini. Kita dapat mendengarkan suara orang yang sedang berbicara. Hal ini terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga melalui udara. Contoh yang kedua, bunyi lonceng yang digoyangkan. Ketika lonceng digoyangkan, maka kita akan mendengar bunyi lonceng tersebut. Karena bunyi merambat melalui udara atau gas. Nah, dari penjelasan yang sudah teacher sampaikan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa bunyi dapat didengar apabila ada media perambatannya, baik melalui benda padat, cair, dan gas ataupun yang sering kita sebut sebagai udara. Nah, bagaimana dengan video penjelasan teacher hari ini? Semoga anak-anak teacher sudah paham ya mengenai materi pelajaran kita. Teacher ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat soleh dan solehahnya teacher. Teacher akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.